Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Di sore hari ini saya mengunjungi salah satu greenhouse ketahanan pangan yang dimiliki oleh pemerintahan desa Wanasari, Kecamatan Sungai Loban, Kabupaten Tanah Bumbu. Greenhouse ini dibangun menggunakan dana desa tahun 2024. Jadi greenhouse ini di dalamnya itu ditanami anggur yang bermacam-macam varietas. Nanti kita ketemu sama pengelola greenhouse ini. Jadi bagaimana nanti greenhouse ini untuk kedepannya. Saya berkunjung lagi nih yang kedua kalinya. Yang kemarin saya berkunjung kurang lebih itu 8 bulan ya. 8 bulan saya berkunjung untuk membahas tentang greenhouse ini, masalah dana apa. Bagi teman-teman yang mau menonton bagaimana teknik-teknik untuk cara penanaman kemarin sudah ya, dan untuk pembuatan greenhouse ketahanan pangan, tonton videonya yang di sini ya. Oke Pak Wayan, kita bertemu lagi yang kedua kalinya ini. Banyak teman-teman yang tanya, dari baik itu teman dari rekanan kerja ataupun teman-teman komen di video saya, itu banyak yang menanyakan bagaimana cara atau teknik pemeliharaan anggur ini, mulai dari vegetatif sampai ke generatif. Nah, baik Pak Wayan, bagaimana teknik-tekniknya yang disarankan oleh teman-teman? Siapa tahu nanti teman-teman bisa untuk mengikuti tekniknya Pak Wayan. Oke, baik. Terima kasih ya untuk ini di channel Calon Petani 74. Calon Petani 74, terima kasih sudah berkunjung kembali ke kebun. Ini kebun ketahanan pangan Pak ya. Nah, jadi ini adalah kebun ketahanan pangan Desa Wanasari. Memang kurang lebih 7-8 bulan yang lalu owner dari channel Calon Petani 74 berkunjung ke sini pada waktu kita mulai ya Pak ya. Greenhouse ini dibuat, kemudian pada saat anggur ini mulai ditanam. Nah, sekarang setelah 7-8 bulan kita akan melihat ini Pak, menyaksikan anggur ini sudah berbuah sedemikian banyak. Jadi ada beberapa langkah ya yang harus dilalui sebelum anggur ini berbuah seperti sekarang ini. Yang mana yang pertama itu ada namanya masa vegetatif. Ya. Jadi pada masa vegetatif kita memberikan pupuk unsur seimbang pada tanaman anggur kita Pak. Di antaranya adalah pupuk yang mengandung nitrogen, fosfat, dan kalium yang seimbang. Nah, itu kita berikan seminggu sekali untuk merangsang pertumbuhan dari pohon ini. Untuk merangsang pertumbuhan pohon ini ya. Jadi unsur seimbang yang kita berikan, karena pada masa vegetatif ini kita tidak memberikan unsur yang lebih kalium atau fosfat, tetapi disarankan lebih pada unsur seimbang. Misalnya N-nya misalnya 15, P-nya 15, K-nya 15, atau mungkin N-nya 16, kemudian P-nya 16, kaliumnya juga 16. Nah, ini kita berikan sampai pada anggur ini siap untuk memasuki masa generatif. Nah, jadi dalam anggur Pak ya, dalam budidaya tanaman anggur tidak mengenal, kalau dari versi saya tidak mengenal harus usia berapa dia dipangkas. Kalau ada yang misalnya mengatakan anggur harus dipangkas pada usia 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan, setahun, itu kondisional. Nah, jadi yang penting kapan dia siap, maka kita beralih ke pupuk generatif. Nah, ciri-cirinya Pak, biasanya kalau dia sudah mulai siap, batang tersier Pak ya, ini batang tersier ini Pak, ini minimal sebesar pensil dan berwarna coklat. Itu yang pertama. Ya, minimal sebesar pensil dan berwarna coklat. Ini menandakan dia sudah mulai bisa dialihkan ke masa generatif. Kemudian juga daun-daun mulai melengkung ke bawah Pak. Itu menandakan daun-daun itu sudah tua dan siap untuk beralih ke masa generatif. Nah, itu biasanya kalau di tempat saya umur 5 sampai 6 bulan sudah siap. Ya. Contoh pada tanaman ini Pak, ini pada usia 4 bulan setengah kemarin sudah saya masukkan pupuk generatif.
usia 5 bulan setengah kita pangkas. Artinya dia di masa 5 bulan setengah sudah mulai berbuah. Sudah mulai berbuah ya. Ya. Nah, ini kira-kira umurnya sudah berapa bulan ini? ini sudah 8 bulan. Sudah 8 bulan. Ya, karena buah ini per hari ini sudah berumur 2 bulan setengah atau kurang lebih 80 hari. Nah, jadi ini buah ini sudah berusia 80 hari dari masa pangkas. Nah, kalau kita membahas mengenai pupuk apa di masa generatif, Iya. nah jadi Pupuk pupuk yang digunakan pada masa generatif, banyak kawan ya penghobi ada yang menggunakan pupuk organik. Silahkan, ya. Saya tidak melarang sejauh kandungan dalam pupuk organik ini kita tahu. Nah, tapi kalau saya pribadi, saya masih menggunakan pupuk kimia sebagai pupuk utama. Menggunakan pupuk kimia Pak ya? Hanya menggunakan kotoran hewan saja sebagai pupuk pendamping. Nah, biasanya begitu. Jadi pupuk kimia yang saya gunakan untuk masa generatif adalah yang tinggi fosfat dan kalium. Tinggi fosfat yang tinggi. Ya. Contohnya apa? Contohnya kalau saya boleh sebut merek ya. Iya. Ini kita bukan Indos ya? Iya, bukan Indos merek. Indos. Yang saya gunakan adalah MKP. MKP ya. Ya, MKP. Kemudian nitrogen tetap kita berikan, tapi dalam jumlah yang kecil. Jumlah yang kecil. Ya, contoh kita pakai misalnya NPK Grower. NPK Grower itu dia mengandung nitrogennya tetap ada 15, kemudian fosfatnya 9, kemudian kaliumnya 20. Tapi kita tambah, kita mix dengan MKP sehingga ya betul dicampur sehingga nanti unsur fosfat dan kaliumnya lebih tinggi daripada nitrogen. Pada masa generatif biasanya kita berikan sebanyak 4 kali aplikasi pupuk dalam seminggu sekali. 4 kali berarti 1 bulan minimal. Ya, setelah itu setelah selesai pemupukan yang keempat, esok atau lusa maksimal 5 hari setelah pupuk terakhir sudah bisa kita pangkas. Nah, teknik pemangkasan kalau di kebun saya Pak, ini tidak melalui stres air ya, tidak melewati masa stres air. Mungkin di channel YouTube kawan-kawan panguran itu melalui stres air, tidak disiram selama beberapa hari, tapi saya tidak. Jadi kita langsung pangkas saja begitu selesai pemupukan terakhir. Nah, biasanya dipangkasnya di mata bat yang agak panjang. Agak panjang ya? Iya, ini contohnya. Kalau yang untuk yang pertama? Ya, yang pertama. Ini 1, 2. Pangkas pertama ya? Ya, pangkas pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di atas 9 biasanya saya ya. Di atas 9 bahkan ada yang 12. 12 mata bat ya? Ya, tergantung nanti mata bat mana yang berpotensi membawa bunga. Nah, cirinya apa? Biasanya mata bat yang berpotensi itu lebih gemuk. Lebih besar ya? Lebih besar. Besar dia daripada yang... Ya, yang mata bat yang tidak berpotensi. Jadi Pak Wayan, jadi kan tadi sudah dijelaskan bagaimana teknik pemangkasan dan mana. Jadi setelah pemangkasan itu teknik apa lagi yang harus dilakukan? Baik Pak, jadi begini, setelah kita lakukan pemangkasan biasanya di sini kan saya lakukan pemangkasan dengan menyisakan daun Pak. Jadi yang kita buang cuma 2 daun paling ujung. Oh, 2 daun. Ya. Jadi daunnya masih? Masih. Nah, kenapa kita tidak mempruning secara total, membuang daun secara total? Karena di negara tropis Pak, pembuahan anggur itu kalau dilakukan pruning secara total, apalagi di saat musim hujan, biasanya potensi membawa bunganya rendah. Nah, jadi kalau saya sisakan daun, karena ini adalah pruning pembuahan. Nah, kecuali nanti pruning pembentukan cabang. Beda lagi. Ya, mungkin di lain waktu nanti akan kita bahas lagi pruning pembentukan cabang. Nah, jadi setelah itu kita lakukan penyemprotan. Penyemprotan insek dan fungi, karena setelah kita lakukan pemangkasan biasanya kita sterilkan. Kita sterilkan dengan dosis, biasanya saya berikan 1 mili fungi, 1 mili insek dalam 1 liter air. Ya. Kemudian nanti kita spray, kita semprot sampai basah, dan tidak akan kita semprot lagi ya, atau kita semprot kembali setelah buah sebesar kacang hijau. Makanya kita berikan dosis besar di awal dengan harapan nanti tidak ada penyakit sampai dia
buah itu sebesar kacang Kacang hijau, baru kita semprot lagi. Baru kita semprot itu tidak mempengaruhi rontoknya nanti kalau kita sudah sebesar kacang hijau, apakah tidak mempengaruhi kalau kita semprot itu mengakibatkan dia rontok atau bagaimana Pak? Tidak, karena sudah kuat. Sudah kecuali kuat itu ya, kecuali pada saat brokoli biasanya tidak saya semprot. Saat berbunga, apalagi saat bunga mekar. Nah, setelah dia sebesar tadi kacang hijau, kita lakukan penyemprotan dan pemupukan pengisian buah. Oh, itu rutin dilaksanakan? Rutin setiap minggu, penyemprotan rutin setiap minggu, pupuk pengisian buah pun rutin setiap minggu agar buah-buah ini cepat membesar. Ya, dan tidak stunting. Nah, biasanya pupuk yang saya pakai untuk pengisian buah itu adalah yang tinggi kalium. Tinggi ya? Ya, yang tinggi kalium. Contohnya? Contohnya ini bukan endorse Pak ya. Iya. Saya biasanya hanya memakai NPK Grower. NPK Grower ya? Iya, NPK Grower. NPK 16 itu? Bukan, kalau NPK 16 itu NPK Simbang Pak. Kalau NPK Grower itu dia 15, 9, 20. Nah, itu yang kita pakai biasanya untuk pemupukan pengisian buah. Nanti kita pupuk sampai 2 minggu sebelum panen. 2 minggu sebelum panen? Ya, kita semprot dan kita pupuk minimal 2 minggu sebelum panen, kita stop. Kalau kita lanjutkan untuk spray biar buahnya itu tidak rontok, apakah itu boleh Pak? Saya sarankan kalau memang menjelang panen jangan lagi di spray, karena ini sudah banyak yang mencicipi, mungkin anak-anak, keluarga yang berkunjung, karena sudah manis biasanya. 2 minggu sebelum panen itu sudah mulai manis. Nah, itu karena kita tidak mau meninggalkan residu insek atau fungi Pak. Lebih baik karena kita sudah spray rutin setiap minggu, ya kita yakin setelah itu tidak akan ada jamur atau penyakit di buah anggur atau di daun-daunnya, kita yakin. Nah, ini banyak yang teman-teman tanya Pak, yang masalah panennya buah ini dihitung sejak kapan Pak? Itu kadang-kadang kan teman-teman rekanan kerja itu kadang-kadang yang sudah menjadi pelanggannya Pak Wayan itu kadang-kadang saya ditanyakan, itu mulai panen, yang kalau sudah panen itu dihitung sejak kapan? Iya, betul. Ini yang salah pengertian banyak Pak ya. Iya. Banyak yang menganggap hitungannya itu adalah dari berbunga. Tapi tidak Pak, dari pangkas. Dari pangkas ya, hitungannya dari pangkas ya? Dari pangkas. Jadi masa pemasakan anggur itu berbeda-beda Pak. Berbeda-beda tergantung jenis. Ya. Ada yang dari pangkas itu 90 hari sudah manis. Ada yang 100 hari. Bahkan ada yang 120 hari. Ada yang 120? Iya, baru dia manis. Nah, jadi setiap anggur itu karakternya beda-beda, terutama pada masa pematangan buah. Jadi kita hitung pada saat mulai pangkas Pak. Mulai pangkas ya? Iya, mulai pangkas kita jadikan patokan, sehingga itu menjadi dasarnya, bukan pada saat dia keluar bunga. Itu keliru. Kalau perhitungan dalam pembuahan anggur itu sudah dari pangkas. Iya, dari pangkas kita hitung maju. Ada yang 90 hari, ada yang 100, ada yang 120. Tergantung variannya. Ya. Nah, itu teman-teman, nanti yang teman-teman yang tanya itu sudah terjawab ya. Sejak mulai pemangkasan terhitung, ada yang macam-macam, ada yang 90 hari, ada yang 100 hari, ada yang 120 hari. Nah, itu sejak pangkas, bukan sejak bunga keluar. Bunga keluar, bukan. Iya. Nah, artinya pertanyaannya sudah terjawab. Jadi Pak Wayan, ini kan di greenhouse ukurannya berapa Pak? 10 kali 18. 10 kali 18 dan isinya itu 30 anggur. Iya, 30 pohon. Nah, 30 pohon anggur. Jadi kira-kira di greenhouse ini kira-kira ribuan ya? Ribuan ya. Ini kira-kira. Betul. Buahnya. Karena ini buah pertama Pak Wayan ya? Iya, buah pertama. Jadi kalau sejenis-jenis seperti ini Pak Wayan, ya, itu kira-kira 1 kilonya berapa tandan Pak Wayan? Jadi ini ada 7 varian di sini Pak ya. Iya. Jadi saya perkirakan memang ribuan tandan, karena kita nggak berhitung juga, perkiraan kita aja bahkan bisa lebih. Nah, jangan sampai jadi ada 30 pohon seperti yang terkena insek sampean katakan tadi. Nah, jadi perkiraan saya Pak, kalau yang varian hijau ini untuk bahkan ada yang 1 kilo 1 tandan. 1 kilo iya, 1 tandan. 1 tandan ya. Ada yang 800 gram, ada yang 600, ada yang 500 gram. Jadi tergantung varian biasanya dia Pak. Kalau yang hijau ini memang tandannya lebih panjang dan lebih besar ya. Kemudian kalau perkiraan kilo Pak, ini saya perkirakan
kalau 200 kilo mungkin Ada ya? ada Pak. Ada ya? 200 kilo 200 kilo. ya, dengan greenhouse besaran 10 kali 18. Nah, memang seperti yang pernah dulu juga sampean review sebelumnya, anggaran pembuatan greenhouse dan segala macam ini ya kisaran 130-an juta. 130 Ya, juta ya. tetapi ini Yang investasi kemarin Pak. Investasi. Ya, kita perlu Jangka panjang. iya, jangka panjang, Jangka perlu panjang. perlu kita catat. Bukan berarti nanti kita sekali panen BIP kembali modal, tidak. Tidak, ya. Nah, ini adalah investasi jangka panjang karena usia greenhouse ini panjang karena semuanya terkonstruksi dari baja ringan. Jaringan. Ya, kemudian anggur ini juga usianya panjang. Panjang. Dia akan selalu berbuah setahun 2 kali. Buahnya semakin banyak. Ya, Pak, begitu ya. Dengan catatan perawatan setiap saat juga kita lakukan. Iya. Bagaimanapun saya beri garis bawah, tanaman anggur bukan asli tanaman negara tropis. Iya. Jadi di sini kita menanam di negara tropis, secara otomatis perawatannya berbeda dengan negara subtropis, negara Tropis. asalnya. Kita harus rutin semprot, spray dengan insek dan fungi, dan wajib menggunakan naungan. Naungan. Karena dia tidak suka daunnya itu sering kena air hujan, Pak. Air hujan ya. Ya, Hmm. tapi akarnya harus selalu lembab. Nah, ini anggur ini. Iya, iya, iya. Jadi karakternya dia, akarnya harus selalu lembab, kemudian daunnya tidak harus sering kena air hujan. Kena sering. Makanya Artinya dia takut dengan air hujan, Iya. tapi dia memerlukan air. gitu ya. iya, makanya kita kalau budidayakan di lahan terbuka itu memerlukan biaya operasional yang sangat tinggi. Iya, tinggi. Ya, makanya lebih baik kita pakai greenhouse, menghemat tenaga, menghemat operasional, itu kira-kira, Pak. Nah, mungkin itu teman-teman yang sering-sering tanya atau komen di video calon petani Negeri 4 ataupun teman-teman rekanan kerja, itu tadi penjelasan dari Pak Wayan yang mengelola ketahanan pangan ini. Oke teman-teman, bagi teman-teman yang memerlukan bibit atau media tanam, beliau ini menyiapkan semuanya. Ada varian bermacam ya, Iya. untuk bibit. Jadi silahkan nanti saya taruh nomor HP-nya di link di deskripsi. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri dengan selamat sore. Terima kasih Pak Yan ya.